Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel MC Mahadi Kasep. Kali ini di sini MC berjumpa dan kembali lagi bersama teman-teman semua yang akan membagikan suatu tutorial, suatu ilmu, suatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini MC akan menceritakan yaitu jauh dari ekspektasi konten MC ya. Ya konten mah kemana weh, yang penting itu bermanfaat buat teman-teman semua. Di video kali ini MC akan membagikan tutorial yaitu bagaimana cara membetulkan remote TV kalian yang rusak, yang error, yang tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa memindahkan channel, dan juga untuk memperbesar volume ataupun mengecilkan suara volume di TV kalian. Bagaimana caranya? Ikuti video MC sampai dengan selesai. Ikuti video MC sampai dengan bisa kalian untuk menggunakan remote control remote TV-nya lagi ke dalam memindahkan channel. Tapi sebelum lanjut untuk kita ke videonya ataupun lagi MC untuk memberitahukan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel MC supaya berkembang dan supaya MC tak bosan-bosannya memberikan tutorial pada teman-teman semua. Bangun channel MC ini supaya berkembang, bangun channel ini supaya bisa lebih maju lebih maju lagi ke depannya, dan supaya memberikan tutorial ataupun ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ketika cobaan datang itu dari satu buah alat elektronik, yaitu dengan berupa remote, kadang-kadang kita merasa jengkel kalau misalkan remote kalian itu rusak. Rusaknya karena kenapa? Tidak bisa memindahkan channel dari jarak jauh sekitar 5 meter ataupun sampai 10 meter. Kalau zaman yang dahulu kala ataupun zaman sekarang masih dipraktekkan, kalau misalkan remote ya rusak ataupun remote-nya itu masalah, tidak bisa memindahkan channel ataupun stasiun TV yang lain, itu dengan cara diketrok-ketrok ataupun dengan cara di smackdown. Nah, remote-nya itu kalau banting, hancurkan ataupun gimana, sudah baterainya diganti pun tetap saja tidak bisa menyala ataupun tidak bisa memindahkan ke channel yang lain. Dan untuk solusinya ataupun penyebabnya, mungkin kadang-kala ya dari penyebab dari remote-nya itu sendiri, karena faktor seperti itu tadi ya, yaitu di smackdown ataupun diketok-ketok ataupun yang lainnya. Dengan cara seperti itu kalian sangatlah disayangkan, jangan cara itu. Tapi intinya kalian harus mempraktekkan caranya yang ini. Yang pertama, kalian pegang handphonenya dan juga satu buah handphone Android. Untuk apa ini untuk Android? Untuk bisa mengecek remote ini bisa berfungsi lagi atau tidak. Ikuti video ini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan remote, dan ini remote yang benar ya. Nanti remote yang rusak MC akan ambil. Sekarang ini MC yang biasa dipakai untuk syuting ya, untuk PlayStation. Sobat juga bisa mempraktekannya di rumah. Handphonenya itu mau Android ataupun bukan Android, yang misalkan Nokia jadul ataupun yang apa aja, tapi yang punya kamera, kalian bisa mempraktekkan cara ini ya. Kalian seperti ini di dalam facecam ataupun di dalam kamera kalian pijit ya sembarang tombol saja. Jika fungsi ataupun normal, dia akan ada tanda ini. Perhatikan, nyala kan? Tapi kalau misalkan di dalam sudut normal ataupun mata telanjang seperti ini, kalian tidak akan ada sinar ultravioletnya untuk bisa mengaktifkan channel itu. Karena kan, tapi kalau kalian misalkan membuka ataupun mencabut baterainya dengan keadaan remote rusak, dia tidak akan nyala sama sekali kan. Kalau pencet-pencet sampai tenaga dalam pun kalian tidak akan nyala. Nah, seperti itulah contoh awalnya saja untuk cara sampel untuk pengerjaan remote yang lagi rusak. Dan untuk pembetulannya, simak terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip lagi ya, supaya pembelajarannya kalian paham dan apa penyebabnya yang rusaknya di dalam remote TV kalian. Oke, langsung saja untuk tahapnya, untuk cara pembenaran remote yang rusaknya itu di mana. Langsung saja untuk videonya. Let's check it out. Oke, kembali lagi kita di channel MC. Nah, di sini MC akan mencoba dengan remote yang bermasalah tadi ya, yang itu warna hitam. Dan perhatikan pada lampunya ini. Kalau MC pencet tombolnya ini, dia tidak nyala. Walaupun MC sudah ganti baterai yang baru, sama saja hasilnya ya. Nah, sekarang MC akan mencoba bongkar casingnya ini dan melihat isi PCB-nya apa yang dia kendalakan rusaknya itu ya. Tapi kadang-kadang nggak rusak, cuman dari PCB-nya ataupun pada papan PCB ya, kalau bahasa dari pabriknya mah
dari bahasa mesinnya mah PCB-nya itu karat, kotor. Tapi dilihat keseluruhan, nah ini kan nggak ada yang karat sama sekali, masih bagus. Tapi masalahnya MC pasti ada di sini nih, pada alur listriknya. Pada teman-teman perhatikan, MC fokuskan dulu. Nah yang ini ya, perhatikan jalur plus sama minus yang ini ya. Nah sama yang ini nih. Nah ini sudah curiga yang kayak gini nih. Jika digoyang-goyang nih tuh, dia mengikuti. Nah berarti tandanya yaitu solderan ataupun timahnya dia copot, dan arus baterainya tidak bisa masuk ya ke dalam mesin. Dan kita cek yang sebelahnya, dia tidak goyang-goyang, berarti masih normal dan bisa masuk aliran listrik baterainya ya. Tidak ada yang copot ataupun kendor, dan yang ini copot. Setelah mengecek yang ini, kalian beralih lagi pada lampu LED-nya ya. Jika ada masalah pada lampu LED-nya, nah seperti yang tadi yaitu goyang-goyang, kalian coba goyang-goyang seperti ini. Nah, berarti ada yang gerak-gerak tuh, salah satunya ataupun kedua-duanya. Kita bagian sini kita ceknya di belah mana yang goyang, tidak kelihatan. Mungkin pada bagian tengah ya, yang ini kayaknya ini goyang-goyang nih ya. Coba kita akan pindahkan posisinya dan kita akan goyang. Nah iya, ketahuan, berarti sebelah kiri ya, yang sebelah kiri yang ini copot ataupun terlepas dari timahnya. Seperti yang sini, semuanya di kiri semua ya yang copot ya. Berarti kita akan yang namanya disolder ataupun dipatri, kita sambungkan ulang saja. Untuk penyolderan kalian ya dikhususkan untuk yang berpengalaman ataupun yang ahli. Kalau misalkan teman-teman pemula ya hati-hati saja untuk penyolderannya ya, supaya tidak apa sih istilahnya bebelepet atau apa sih tidak kemana-mana timahnya itu kan, tidak nyambung kepada yang lain, arus ataupun yang lain. Dan yang ini kalian harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai kayak gini nih, MC Patri sambung trot, aduh copot bro dari ininya tuh kan, copot, aduh. Nah kalian juga harus hati-hati yang kayak gini ya. Jadi penyambungannya itu harus dipegang, harus disambung, istilahnya ditahan ya, supaya tidak loncat ataupun jatuh. Tadi MC lupa untuk mengganjalnya, jadi ya kayak gini lah, copot gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman merasa bang beli aja yang baru, ya silahkan. Yang ini kan cuman untuk yang mau berbagi pengalaman saja ya, walaupun harga remote tidak seberapa, tapi kan pengalaman itu kan lebih mementingkan ya. Ya bisa-bisa nambah ilmu ataupun nambah-nambah pengetahuan kalian. Jadi sebelum membeli ya kalian mencobanya dulu untuk memperbaikinya. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, bang di channel lain ataupun di YouTube lain itu memakai yang namanya minyak kayu putih. Sebenarnya sama saja kalau misalkan ya, kalau kan yang tadi MC ceritakan yaitu kalau misalkan PCB-nya, papan PCB-nya itu berkarat ataupun ada bercak kotor ataupun yang lain. Nah baru kalian memakai yang namanya minyak kayu putih. Terus juga bisa memakai thinner untuk menghilangkan plak ataupun karat-karat pada remote ya. Biasanya kan terkena air ataupun ya sejenis air apalah yang ada ya. Tapi kalau misalkan nggak ada dan cuman kalian mengeceknya pada sini seperti yang MC jabarkan, yaitu ininya goyang-goyang, yaitu apa min plusnya goyang-goyang, baru kalian menyoldernya. Tapi kalau nggak ada yang seperti MC tadi katakan, yaitu kalian memakai yang minyak kayu putih ataupun yang lainnya ya. Oke, kita akan pasangkan di dalam casingnya lagi, di dalam wadahnya lagi. Apakah dia akan berfungsi dengan baik lagi, normal, dan lampu LED-nya menyala di dalam di hadapan apa namanya, di hadapan handphone Android di kameranya, dan juga pengetesannya langsung di dalam TV apakah dia berfungsi. Nah, kita akan simak sama-sama ya.
Oke, pemasangan casingnya sudah rapih ya. Ya lumayan lah, walaupun ini tinggal kalian nanti lakban saja. Dan sekarang MC akan pasang baterainya. Apakah dia akan menyala ataukah tidak, ada yang rusak yang lainnya. Dan sekarang kita akan coba ya dengan mencet salah sembarang tombol. Nah, mantap. Mantap sekali, sukses, nyala lagi. Tadi kan nggak nyala, sekarang kita nyalakan dan nyala. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu aja untuk cara servisnya ataupun cara melakukan tutorial servisnya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Semoga videonya bisa memberikan hiburan, motivasi dan juga ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan MC coba di dalam TV-nya dan juga TV-nya pun menyala untuk bisa dipindah-pindahkan channelnya ya, mau ditambahin volume dan ya mantap. Sebelum MC pamit, tak lupa lagi MC mengingatkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel MC supaya berkembang dan supaya MC tak bosan-bosannya memberikan tutorial pada teman-teman semua. Armaril kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you, bye bye.